Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Saridon Daengkuma dari kelas B Bionondik. Ingin mempresentasikan data hasil analisis daya dukung pangan dan gizi Kabupaten Pohuwato. Menurut BPS, itu Kabupaten Pohuwato terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, Wonggarasi, Marisa, Patilanggio, Buntulia, Duhiada, Randangan, Taloditi, Paguat, dan Dengilo. Nah, untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun itu pada tahun 2018 sampai 2019 itu dengan ada total 161.373 jiwa dengan presentasi itu mencapai 2,42%. Nah, untuk data pertanian itu sendiri, Kabupaten Pohuwato memiliki potensi di sektor pertanian. Untuk sektor hortikultura, Kabupaten Pohuwato memproduksi berbagai macam sayuran, diantaranya bawang merah, cabai besar, cabai rawit, bawang, daun, buncis, kacang panjang, kangkung, ketimun, petsai, tomat, dan terong. Nah, luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman. Itu tahun 2018 sampai 2019. Itu ada bawang merah. Ada tahun 2018 itu mencapai 32 hektar dan 2019 itu mencapai 33 hektar. Itu mengalami peningkatan. Dan untuk cabai sendiri ada 878 hektar sampai pada 2018 dan 2019 725 hektar itu mengalami penurunan, dan kentang itu tidak ada, tetapi dibuat pekarangan bagi masyarakat sekitar untuk membudidayakan kentang. Kubis pun begitu pula, sama seperti kentang dan petsai. Pada tahun 2018 ada 2 hektar dan 2019 itu meningkat 5 hektar menjadi 7 hektar. Kemudian tomat pada 2018 itu mencapai 55 hektar dan 2019 juga sama. Bawang putih itu tidak ada. Kemudian itu untuk kuintalnya itu bawang merah sendiri dengan pada 2018 itu dari 1938 menjadi 2107. Cabai 74.890 menjadi 44.124. Kentang tidak ada, kubis tidak ada. Petsai dari 12 kuintal menjadi 39 kuintal, dan tomat 4.155 kuintal menjadi 3.228 kuintal. Nah, kemudian ada data peternakan. Di data ini di 13 kecamatan itu memiliki populasi dan jenis hewan ternak yang bervariasi. Dari subsektor peternakan, Kabupaten Pohuwato memiliki berbagai jenis ternak dan unggas. Ternak yang paling banyak terdapat di Kabupaten Pohuwato adalah sapi potong, yang dimana ke-13 kecamatan ini memiliki hasil sapi potong semua. Nah, kemudian ada juga ternak besar, itu sapi perah itu hanya berjumlah 5 ekor dan lebih tepatnya hanya berada di Kecamatan Taloditi. Kemudian untuk kuda itu ada 13 ekor totalnya di Kabupaten Pohuwato, dengan rincian 2 ekor di Kabupaten Buntulia, 3 ekor di Kabupaten Duhiada, dan 8 ekor di Kabupaten Marisa. Nah, kambing itu dengan total 13.090 ekor. Kemudian dengan jumlah terbesar itu berada di Kecamatan Popayato dengan total 1.879 ekor. Nah, kemudian babi ada total 6.749 ekor, dengan Kecamatan Buntulia itu tidak memiliki peternakan babi atau tidak memiliki ternak babi, dan juga ada Kecamatan Paguat dan Patilanggio yang tidak memiliki ternak babi. Dan juga yang terakhir itu ada Duhiada juga. Nah, untuk produksi babi sendiri itu yang paling banyak itu ada di Kecamatan Popayato Timur. Kenapa demikian? Perlu diketahui di Kecamatan Popayato Timur itu
ada satu desa yang dimana suku dari desa itu adalah suku Sangir yang mayoritasnya adalah penduduk atau masyarakatnya itu adalah beragama Kristiani. Jadi mereka itu memiliki ternak babi yang banyak, sehingga Kecamatan Pepayatu Timur itu memiliki ternak babi itu dengan angka yang paling tinggi di Kabupaten Pohuwato. Kemudian juga ada ayam buras, itu dengan total 228.942 ekor. Dengan presentasi paling tinggi itu ada di Marisa, ada di Paguat dengan total 42.459 ekor. Kemudian juga ada kelinci, itu dengan total keseluruhan 268 ekor, dan yang paling tinggi itu ada di Kecamatan Marisa dengan total 78 ekor. Nah, kemudian ada pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Pohuwato tahun 2018 sampai 2019. Jadi komoditas makanannya itu ada padi-padian dengan presentasi pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok itu dengan hitungan persen. Pada tahun 2018 itu ada 8,58%, kemudian 2019 menjadi 7,27%, berarti terjadi penurunan. Kemudian umbi-umbian pada 2018 dari 0,35% menjadi 0,37%, itu terjadi peningkatan. Ikan, udang, cumi, dan kerang itu 2018 6,61% menjadi 5,01%, berarti terjadi penurunan. Kemudian daging dari 0,98% menjadi 1,11%, berarti terjadinya peningkatan. Telur dan susu dari 2,37 menjadi 2,70, dan sayur-sayuran juga itu dari 4,58% mengalami penurunan sampai 3,64%. Juga ada buah-buahan itu dari tahun 2018 itu 1,65%, itu mengalami peningkatan menjadi 2,96%. Minyak dan kelapa itu 1,52% menjadi 1,34%, berarti terjadi penurunan. Dan juga yang terakhir itu ada bahan minuman dari 1,72% mengalami penurunan menjadi 1,49%. Dan ada juga komoditi bukan makanan, yaitu perumahan dan fasilitas rumah bagi ibu rumah tangga. Itu tahun 2018 itu ada 24%, dan 2019 menjadi 23,53%, berarti mengalami penurunan. Kemudian ada aneka komoditas dan jasa dari 10,34% menjadi 11,39%, berarti terjadi sebuah peningkatan. Lalu ada pakaian, alas kaki, dan tutup kepala dari 3,56% menjadi 4,31%, berarti meningkat sebesar 1%. Kemudian ada komoditas tahan lama dari 5,49% meningkat menjadi 8,37%. Dan ada juga keperluan pesta dan upacara atau kenduri dari presentasinya tahun 2018 itu ada 1,53% mengalami penurunan sampai 1,30%. Kemudian ada jumlah bukan makanan, itu dari 48,29% menjadi 52,35%, berarti itu terjadinya sebuah peningkatan. Kemudian dari hasil-hasil analisis ini, data yang disajikan, berarti kita bisa menganalisis bahwa di Kabupaten Pohuwato itu yang lebih cenderung bisa kita amati bahwa antara lain dari laju pertumbuhan penduduk itu yang paling banyak itu adalah Kecamatan Marisa. Bertepatan juga Kecamatan Marisa itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Pohuwato itu sendiri, sehingga kemungkinan banyak penduduk-penduduk dari dalam daerah Pohuwato seperti kecamatan lain untuk pindah ke dalam maupun dari daerah-daerah kabupaten-kabupaten lain. Kemudian ada yang paling rendah itu ada
Kecamatan Wonggarasi dengan total 5.304 penduduk. Kemudian jika kita lihat juga di bagian populasi ternak tadi, seperti yang saya jelaskan rinciannya itu bahwa Wonggarasi itu sangat minim itu penghasilannya dari segi peternakan. Meskipun mereka memiliki ayam buras lebih banyak daripada kecamatan-kecamatan lain, tapi tidak bisa dipungkir lagi bahwa sisanya itu mereka berada yang paling rendah di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Jadi meskipun di peternakan itu maupun pertanian itu memiliki variasi yang berbeda-beda, tapi kita bisa lihat bahwa Kecamatan Wonggarasi ini itu tergolong kategori rendah untuk daya dukung pangannya itu. Kenapa demikian? Bisa kita lihat dari letak geografisnya itu. Jika dilihat secara langsung di daerahnya itu, maka kita bisa melihat bahwa Kecamatan Wonggarasi itu sangat gersang sehingga lahan untuk pertanian maupun peternakan itu sangat sulit untuk mendukung daya dukung pangan dan gizi. Tapi tidak menutup kemungkinan pemerintah bisa membuat sebuah solusi untuk masalah di kecamatan tersebut. Atau mereka bisa melihat bagaimana Kecamatan Marisa, Randangan, dan juga lain sebagainya yang tumbuh sangat tergolong tinggi tingkat pangan dan gizi di Kabupaten Pohuwato. Mereka bisa mengambil contoh dari kecamatan-kecamatan yang unggul tersebut dan juga mengaplikasikannya di kecamatan mereka. Meskipun dengan tanda kutip harus dilakukan sebuah perubahan-perubahan sedikit, karena melihat dari letak geografis yang berbeda, kemudian juga iklim, meskipun satu kabupaten mungkin cuaca dan juga lain sebagainya itu juga berbeda-beda. Apalagi kita bisa melihat bahwa kondisi sekarang ini yang pandemi, masyarakat itu sangat sulit untuk keluar rumah. Sekalipun mereka keluar rumah, mungkin mereka hanya melakukan aktivitas ringan seperti petani kecuali petani dan nelayan yang melakukan aktivitas keseharian mereka seperti menangkap ikan dan juga untuk menggarap sawah dan juga tanaman-tanaman lainnya. Sehingga pada tahun 2019 itu kebanyakan itu mengalami penurunan karena seperti yang saya bilang tadi, kondisi pandemi. Masyarakat jarang keluar, tapi mereka dituntut untuk meningkatkan atau menjaga daya dukung pangan mereka dan juga gizi mereka agar tetap stabil. Sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Jakaria dari kelas Biologi B. Saya mahasiswa semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang daya dukung pangan dan gizi pada Kabupaten Gorontalo Utara. Yang pertama ada data kependudukan. Nah, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo 2020, di dalam tabel tersebut Gorontalo Utara pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebesar 104.617 jiwa. Nah, pada tahun 2019 penduduk Gorontalo Utara sebesar 115.072 jiwa. Selanjutnya ada tabel laju pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita lihat bahwa pada tahun 2010 sampai 2019, Gorontalo Utara memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,91%. Nah, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya seperti Bualemo, Gorontalo, Pohuwato, Bonudolango, Kota Gorontalo, Gorontalo Utara menduduki peringkat 5 karena memiliki laju pertumbuhan penduduk relatif rendah.
Selanjutnya ada tabel kepadatan penduduk. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa Gorontalo Utara memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 62 jiwa per kilometer. Nah, itu pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2019, Gorontalo Utara memiliki kepadatan penduduk sekitar 69 jiwa per kilometer. Jadi bisa kita lihat bahwa dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami peningkatan walaupun tak meningkat pesat dari kabupaten-kabupaten lainnya. Yang kedua ini ada data pertanian. Di data pertanian ini saya mengambil data seperti produksi padi dan beras, produksi jagung, produksi tanaman sayuran, dan produksi tanaman buah-buahan. Nah, pada tabel yang pertama saya akan membahas produksi padi dan beras. Di ospek pertama ada produksi padi, di mana Gorontalo Utara memiliki produksi padi sebesar 34.670,27 ton pada tahun 2018. Nah, selanjutnya pada tahun 2019, Gorontalo Utara mengalami penurunan sehingga pada tahun 2019 ini Gorontalo Utara hanya memiliki 30.698,75 ton. Nah, beralih ke produksi beras. Pada tahun 2018, Gorontalo Utara memiliki 19.258,82 ton. Dan pada tahun 2019, Gorontalo Utara mengalami penurunan lagi, yaitu 17.052,72 ton. Sehingga produksi padi dan beras pada tahun 2018 sampai 2019 bisa dikatakan Gorontalo Utara mengalami penurunan. Selanjutnya ada produksi jagung. Nah, seperti yang kita bisa lihat di tabel berikut bahwa produksi jagung di Gorontalo Utara memiliki 55.306 ton. Dan Gorontalo Utara menduduki peringkat kelima dari kabupaten-kabupaten lain seperti Bualemo, Gorontalo, Pohuwato, Bonebolango, dan Kota Gorontalo. Selanjutnya ada produksi tanaman sayuran. Nah, seperti yang kita bisa lihat dalam tabel berikut bahwa Gorontalo Utara mengalami peningkatan dan penurunan pada tanaman sayuran, yaitu seperti bawang merah dan cabai. Nah, pada tahun 2018 dan 2019, bawang merah mengalami peningkatan, yaitu dari 410 menjadi 1.181. Dan cabai mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari 29.229 menjadi 20.746. Selanjutnya ada produksi tanaman buah-buahan. Nah, di data ini saya hanya mengambil duku atau langsat. Saya tidak mengambil alpukat dan belimbing. Nah, di produksi tanaman buah-buahan, Gorontalo Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti pada duku, yaitu tahun 2018 didapatkan sebesar 107 duku dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu jadi 2.953 duku. Selanjutnya ada data peternakan, yaitu di sini saya mengambil 3 aspek. Yang pertama ada produksi daging ternak, yang kedua ada produksi daging unggas, yang ketiga ada produksi telur unggas. Nah, di yang pertama ini saya mempresentasikan tentang produksi daging ternak. Nah, di Gorontalo Utara, daging ternak ini mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun, seperti pada sapi, yaitu pada tahun 2018 sebesar 368,672 kg.
dan menjadi 246,641 kg, sehingga setiap tahunnya mengalami penurunan. Selanjutnya ada produksi daging unggas. Di sini juga mengalami penurunan dan peningkatan di Gorontalo Utara. Nah, pada tahun 2018 sampai 2019 ayam kampung mengalami peningkatan, yakni dari 342,826 kg menjadi 343,388 kg, walaupun hanya mengalami peningkatan sedikit. Baik, yang terakhir ada produksi telur unggas, seperti pada ayam kampung. Nah, pada tahun 2018, telur unggas pada ayam kampung yaitu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 155,830 ton, dan pada tahun 2019 yaitu mengalami peningkatan sebesar 156,86 ton. Yang terakhir ada data pengeluaran sesuai lingkup. Nah, di sini saya mengambil pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut bahwa di sebelah kiri ada makanan dan yang sebelah kanan ada bukan makanan. Nah, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara lebih dominan kepada bukan makanan. Nah, seperti yang kita ketahui, makanan di sini seperti beras, sayur, ikan, buah-buahan, daging, dan lain-lain sebagainya. Dan yang pada bukan makanan yaitu seperti pajak, pakaian, fasilitas rumah tangga, dan kosmetik. Nah, di Gorontalo Utara lebih banyak pada bukan makanan. Nah, di makanan, Gorontalo Utara hanya memiliki 372.785,44 rupiah. Nah, pada bukan makanan, Gorontalo Utara memiliki 374.523,22 rupiah. Sehingga di Gorontalo Utara hanya banyak di pengeluaran bukan makanan. Baik, selanjutnya saya bisa menyimpulkan dari analisis daya dukung gizi pada Kabupaten Gorontalo Utara bahwa semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga kebutuhan pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena jika kebutuhan makanan berkurang, maka manusia akan sulit mendapatkan makanan, walaupun lebih banyak di bukan makanan. Hanya itu yang bisa saya presentasikan tentang hasil analisis saya yang ada pada Kabupaten Gorontalo Utara. Sekian dari saya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Febrina Jusriadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya tentang daya dukung terhadap panganan gizi di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, dan di Kabupaten Gorontalo. Namun sebelum membahas daya dukung di desa, kecamatan, dan kabupaten, kita harus terlebih dulu tahu apa itu pengertian dari daya dukung. Daya dukung adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya atau jasa yang tersedia di ekosistem tersebut. Daya dukung sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama sumber daya, yang kedua populasi, dan yang ketiga pola konsumsi. Adapun konsep daya dukung dapat ditinjau dalam 2 konteks, yakni konteks ekologi dan konteks pembangunan. Konteks ekologis mengacu hanya pada modal alam, sedangkan untuk konteks pembangunan, khususnya pembangunan berkelanjutan, lebih ke modal alam, modal manusia, modal sosial, dan modal lingkungan buatan.
Adapun dalam menganalisis daya dukung terhadap pangan dan gizi, kita harus menganalisis beberapa data. Di sini saya akan membahas data tentang luas daerah, data penduduk, data pertanian, data peternakan, dan juga pengeluaran. Mulai dari data luas daerah, untuk Desa Ulapato A sendiri memiliki luas daerah sebesar 36 km persegi atau sekitar 12,09% dari Kecamatan Telaga Biru. Sedangkan Kecamatan Telaga Biru memiliki luas daerah sebesar 108,84 km persegi atau sekitar 5,12% dari Kabupaten Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Gorontalo sendiri memiliki luas daerah sebesar 1.750,83 km persegi atau 15,55% dari total luas daerah di Provinsi Gorontalo. Mengapa luas daerah sangat penting? Karena luas daerah memiliki keterkaitan dengan penduduk, khususnya jika kita membahas tentang kepadatan penduduk. Selanjutnya kita membahas tentang data penduduk. Mulai dari desa sampai kabupaten. Di Desa Ulapato A sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 2.583 jiwa dengan persentase penduduk sebesar 8,38%. Adapun rasio jenis kelamin sebesar 96 dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.262 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 1.321 jiwa. Selanjutnya kita membahas data kependudukan di Kecamatan Telaga Biru dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,030% dalam rentangan 2 tahun 2018 sampai 2019. Adapun persentase jumlah penduduk sebesar 3,42% dengan kepadatan penduduk sebesar 115 per kilometer persegi. Artinya setiap 1 kilometer persegi terdapat 115 orang. Adapun rasio jenis kelamin sebesar 100. Selanjutnya data kependudukan di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 378.527 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,39% dari 2010 sampai 2019. Adapun persentase penduduk sebesar 31,47% dengan kepadatan penduduk sebesar 216 per kilometer persegi. Artinya dalam 1 kilometer persegi terdapat 216 orang atau penduduk dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 189.345 jiwa dan untuk jumlah penduduk laki-laki sebesar 189.182 jiwa. Setelah membahas data kependudukan, kita juga harus membahas tentang data pertanian. Luas panen padi, sawah, dan jagung. Di sini kita dapat lihat bahwasanya luas panen jagung jauh lebih besar dibandingkan dengan luas panen padi. Untuk padi sawah sendiri, luasnya hanya 702 hektar. Sedangkan untuk luas panen jagung yakni sebesar 2.809 hektar. Mengenai luas panen padi yang ada di Kabupaten Gorontalo, pada diagram ini ditandai dengan warna biru tua. Di sini kita dapat melihat bahwasanya luas panen di Kabupaten Gorontalo hampir memakan setengah dari luas panen yang ada di Provinsi Gorontalo dengan persentase sebesar 45,32%. Adapun produksi padi dan beras di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 produksi padi sebanyak 137.246,8
ton, sedangkan di tahun 2019 turun menjadi 103.587,38. Adapun produksi beras di Kabupaten Gorontalo di tahun 2018 sebesar 76.238,35 ton dan di tahun 2019 sebesar 57.541,33 ton. Produksi sayuran yang ada di Kecamatan Telaga Biru untuk produksi bawang merah di tahun 2018 sebanyak 424 ton, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 111 ton. Sedangkan produksi cabai di tahun 2018 sebesar 3.328 ton dan di tahun 2019 sebesar 3.398. Untuk produksi petsai sendiri hanya ada di tahun 2018 sebanyak 15 ton. Di tahun 2018 produksi tomat sebanyak 834 ton dan di tahun 2019 naik menjadi 1.975 ton. Selanjutnya, data pertanian mengenai produksi sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Gorontalo. Di antaranya ada produksi bawang merah, petsai, cabai, dan tomat. Di sini dapat kita lihat bahwasannya cabai menempati peringkat pertama sebagai sayur-sayuran yang banyak diproduksi. Produksi bawang merah di tahun 2018 adalah 7.879 kuintal, sedangkan di tahun 2019 hanya diproduksi sekitar 1.492 kuintal. Sedangkan untuk cabai sendiri di tahun 2018 diproduksi sebanyak 66.851 kuintal, dan di tahun 2019 naik cukup drastis, yakni menjadi 111.333 kuintal. Produksi petsai di Kabupaten Gorontalo di tahun 2018 sebesar 142 kuintal, sedangkan di tahun 2019 sebesar 77, jadi mengalami penurunan. Sedangkan produksi tomat di tahun 2019 sebesar 29.224 kuintal. Selanjutnya, data pertanian tentang produksi buah di Kecamatan Telaga Biru. Di Kecamatan Telaga Biru sendiri, terdapat 3 buah yang dikembangkan, yakni buah mangga, buah pisang, dan juga buah durian. Untuk buah mangga sendiri, produksinya lebih rendah dibandingkan 2 buah tadi. Produksi mangga di tahun 2018 sebesar 76 ton. Sedangkan di tahun 2019 naik, yakni sebesar 248 ton. Adapun untuk produksi buah durian di tahun 2018, yakni sebesar 2.164 ton. Sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 4.867 ton. Selanjutnya, buah pisang. Di Kecamatan Telaga Biru sendiri, buah pisang cukup banyak diproduksi, bahkan menempati peringkat pertama. Di tahun 2018, buah pisang yang diproduksi sebanyak 2.405 ton, sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 8.243 ton. Berdasarkan data ini, kita dapat melihat bahwa dari tahun ke tahun, produksi buah-buahan yang ada di Kecamatan Telaga Biru mengalami peningkatan. Mengenai data tanaman buah-buahan yang ada di Kabupaten Gorontalo, di sini kita dapat melihat bahwasanya dari tahun ke tahun jumlah tanaman buah-buahan naik turun. Contohnya produksi pisang. Di tahun 2016 produksi pisang sebesar 31.516 dan naik di tahun 2017 sebesar 66.262. Sedangkan di tahun 2018 juga naik, yakni sebesar 80.008. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan, yakni sebesar 19.314. Mengenai data peternakan yang ada di Kecamatan Telaga Biru, terdiri atas populasi ternak
dan unggas. Sekilas kita dapat melihat bahwasanya populasi unggas jauh lebih tinggi dibandingkan populasi ternak. Di Kabupaten Gorontalo sendiri, produksi daging berasal dari 3 hewan, yakni sapi potong, kambing, dan juga kuda. Untuk sapi potong, produksi daging sebesar 1.049.984, sama juga di tahun 2019. Selanjutnya, produksi telur di Kabupaten Gorontalo. Ayam kampung di tahun 2018 menghasilkan telur sebanyak 256.919, dan di tahun 2019 dihasilkan 333.545. Maka untuk ayam petelur dihasilkan 1.430.911 buah, dan di tahun 2019 dihasilkan 1.648.528 telur, jauh lebih tinggi dibandingkan telur yang dihasilkan oleh ayam kampung. Sedangkan telur itik di tahun 2018 sebanyak 1.634 telur, dan di tahun 2019 naik menjadi 12.206 telur. Untuk sapi perah sendiri tidak ada di Kabupaten Gorontalo, bahkan di seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Data yang terakhir yakni data pengeluaran di Kabupaten Gorontalo. Di tabel ini dapat kita lihat bahwasanya pengeluaran non-makanan jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwasanya di bagian pengeluaran untuk makanan jadi menempati peringkat pertama sebagai makanan yang banyak dibelanjakan oleh masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Lebih tinggi dibandingkan padi-padian dan juga umbi-umbian. Tidak hanya itu, yang harus diperhatikan di tabel ini bahwasanya jumlah pembelian rokok jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pembelian bahan makanan protein. Setelah kita membahas data penduduk, data pertanian, peternakan, dan juga pengeluaran, kita juga dapat menganalisisnya secara menyeluruh. Keterkaitan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung pangan dan gizi, yakni semakin banyak jumlah penduduk, maka laju pertumbuhan semakin besar. Diiringi juga dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk sendiri berhubungan dengan luas daerah, sehingganya ketika penduduk banyak, otomatis luas daerah yang dibutuhkan untuk tempat tinggal dan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga semakin besar. Namun, apabila kita meninjau teori Malthus menyatakan bahwasanya pertumbuhan populasi penduduk jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi pangan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan seperti pemukiman kumuh yang berujung pada rendahnya taraf kesehatan dari masyarakat tersebut, dan juga berpengaruh pada penyediaan pangan. Bisa saja semakin banyak penduduk dapat menimbulkan krisis pangan. Hubungan antara peternakan dan daya dukung terhadap pangan dan gizi, seperti produksi daging, susu, telur yang berasal dari peternakan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan gizi yang ada di Gorontalo, seperti masalah stunting maupun gizi buruk. Terakhir, keterkaitan antara pengeluaran dan juga daya dukung terhadap pangan dan gizi sudah dijelaskan tadi bahwasanya sudah terjadi pergeseran kebutuhan dari makanan ke non-makanan. Namun hal ini menunjukkan sisi positif karenanya peningkatan pengeluaran di non-pertanian menunjukkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Ini sesuai dengan hukum Engel. Hanya saja pergeseran kebutuhan ke non-makanan juga dapat menimbulkan masalah apabila tidak diseimbangkan. Dijelaskan tadi bahwasanya di bagian pengeluaran makanan yang tertinggi itu adalah makanan jadi.
Namun perlu dicatat bahwasanya makanan jadi kadangkala memiliki nutrisi yang lebih rendah dibandingkan padi-padian dan umbi-umbian. Jangan sampai peningkatan konsumsi makanan jadi nantinya akan menimbulkan permasalahan baru lagi atau menjadi beban ganda lagi dalam mengatasi permasalahan pangan dan gizi di Indonesia. Selain itu, pengeluaran untuk rokok juga tinggi. Di sini kita harus perhatikan bahwasanya dibandingkan mengeluarkan uang untuk membeli bahan makanan protein, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memilih rokok. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran akan pentingnya pembelian bahan makanan protein dibandingkan rokok. Karena jika kita mengalokasikan pengeluaran kita untuk membeli bahan makanan protein, maka kita juga dapat meningkatkan taraf kesehatan yang ada di Gorontalo. Meskipun pengeluaran non-pertanian menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya, namun kita juga harus memperhatikan alokasi pengeluaran untuk pembelian perumahan dapat berdampak juga pada pemanfaatan luas lahan untuk pertanian. Ketika banyak orang mampu untuk membeli perumahan, otomatis akan terjadi alih fungsi lahan. Tidak hanya itu, untuk alokasi pengeluaran khusus transportasi juga harus diperhatikan, karena semakin banyak orang melakukan pengeluaran di bidang transportasi, otomatis dapat meningkatkan polusi lingkungan. Meningkatnya polusi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi daya dukung terhadap pangan dan gizi. Sehingganya perlu adanya keseimbangan antara pengeluaran non-makanan dan juga makanan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.